dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak, ada. Mediasi ada. lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya gugat saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli satu ahli perundang-undangan untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini, penting nggak sih Pak itu ahli, orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. kan? Ya, gitu kan? relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya.
Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di gitu ya? nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Kan, iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Pak. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya gugat saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang ngebuat uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli satu ahli perundang-undangan untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU
untuk mensetarakan pendidikan ini. Oh, Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini penting nggak sih Pak itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya Iya kan? itu boleh juga. Ya kan? Boleh Relevan juga. kan? Ya, Gitu kan? relevan, iya. Ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh biru-biru pendidikan yang ke luar negeri itu tahu dia tuh apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu loh. Itu aja karena Ya, sekolahnya luar negeri Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya orang yang memahami 3 hal itu ya. Ya, kan? andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di pengadilan, gitu, nggak mau ya. Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan? Saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang ngebuat uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak.
Karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo. Gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini, Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli, 1 ahli perundang-undangan. Untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan negara produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini penting nggak sih Pak itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. kan, Ya, gitu kan? relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh biru-biru pendidikan yang ke luar negeri itu tahu dia tuh apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja karena sekolahnya luar negeri Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya orang yang memahami 3 hal itu ya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah, gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuma nggak mau tak bersaksi di pengadilan, gitu, nggak mau ya. Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada
hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak, ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Ayam yang ngebuat uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik, Pak. Karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini, Pak? Saya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Satu ahli perundang-undangan. Untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini, penting nggak sih Pak itu ahli, orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita, Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. Kan, gitu kan? Relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Iya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak.
Tapi ada yang beralasan beginilah begini. Nah, gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di gitu ya? Nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Ya, iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo. Gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini Pak? Saya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Satu ahli perundang-undangan. Untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini?
Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini, penting nggak sih Pak itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya ya kan? itu boleh juga. Ya kan? Boleh relevan juga. kan? Ya, gitu kan? relevan, ya. Ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu loh. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Ya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di gitu ya? nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Ya, iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini.
Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo. Gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini, Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli, 1 ahli perundang-undangan. Untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini, penting nggak sih Pak itu ahli, orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita, Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. kan, gitu kan? Relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Iya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah gitu, Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak, Pak. Cuma nggak mau tak bersaksi di gitu ya? Nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Ya, iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini, Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Pak. Iya itu ya. Jadi 99. Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada
hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak, ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya gugat saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli satu ahli perundang-undangan untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini, penting nggak sih Pak itu ahli, orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. kan, gitu kan? Relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak.
Tapi ada yang beralasan beginilah begini. Nah, gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di gitu ya? nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Ya, iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ini kita nggak tahu ya. Misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan itu akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan? Saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi. Syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya, Pak. Nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli satu ahli perundang-undangan untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya, untuk kelanjutan sekolahan pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini?
Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini penting nggak sih Pak itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya Iya kan? itu boleh juga. Ya kan? Boleh Relevan juga. kan? Ya, Gitu kan? relevan, iya. Ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh biru-biru pendidikan yang ke luar negeri itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Iya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi karena gini, saya udah menghubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuma nggak mau tak bersaksi di gitu ya? Nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Ya, iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak, ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Pak. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang ngebuat uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini.
Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo. Gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini, Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli, 1 ahli perundang-undangan. Untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini penting nggak sih Pak itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita, Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. kan, Ya, gitu kan? relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Iya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah gitu, Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak, Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di pengadilan, nggak mau ya. Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Iya, pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan dikabulkan lah gitu kan? Gini, Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada
hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak, ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya gugat saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini Pak? Saya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli satu, ahli perundang-undangan. Untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini, penting nggak sih Pak itu ahli, orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. kan, Ya, gitu kan? relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Iya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak.
Tapi ada yang beralasan beginilah begini. Nah, gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di pengadilan, gitu ya? Nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Iya, iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ini kita nggak tahu ya. Misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan? Saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara karena calonnya yang saya gugat, saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi. Syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya, Pak. Nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli satu ahli perundang-undangan untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini?
Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini penting nggak sih Pak itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya ya kan? itu boleh juga. Ya kan? Boleh relevan juga. kan? Ya, gitu kan? relevan ya. Ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh biru-biru pendidikan yang ke luar negeri itu tahu dia tuh apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu loh. Itu aja karena sekolahnya luar negeri Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya orang yang memahami 3 hal itu ya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah, gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di pengadilan, gitu ya? Nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ini kita nggak tahu ya. Misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini jadi dijalankan? Saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini.
Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo. Gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini, Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli, 1 ahli perundang-undangan untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini, penting nggak sih Pak itu ahli, orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita, Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. kan, Ya, gitu kan? relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Iya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah, gitu, Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak, Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di pengadilan, gitu ya? Nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Ya, iya pastilah ya. Itu persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini, Pak. Iya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada
hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak, ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya gugat saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini Pak? Saya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli satu ahli perundang-undangan untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini, dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini, penting nggak sih Pak itu ahli, orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. kan, Ya, gitu kan? relevan ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak.
Tapi ada yang beralasan beginilah begini. Nah, gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di gitu ya? nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Ya, iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ini kita nggak tahu ya. Misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan? Saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya gugat saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Ya. Bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli satu ahli perundang-undangan untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini?
Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini penting nggak sih Pak itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya ya kan? itu boleh juga. Ya kan? Boleh relevan juga. kan? Ya, gitu kan? relevan, iya. Ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh biru-biru pendidikan yang ke luar negeri itu tahu dia tuh apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu loh. Itu aja karena sekolahnya luar negeri Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya orang yang memahami 3 hal itu ya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah, gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuma nggak mau tak bersaksi di pengadilan, gitu nggak mau ya. Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ini kita nggak tahu ya. Misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan? Saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi. Syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya, Pak. Nah kalau begitu syaratnya kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini.
Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo. Gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini, Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli, 1 ahli perundang-undangan untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini penting nggak sih Pak itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita, Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. kan, Ya, gitu kan? relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Iya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah, gitu, Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak, Pak. Cuma nggak mau tak bersaksi di pengadilan, gitu nggak mau ya. Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Iya pastilah ya. Itu persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan dikabulkan lah gitu kan? Gini, Pak. Iya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada
hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak, ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya gugat saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini Pak? Saya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli satu ahli perundang-undangan untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya, untuk kelanjutan sekolahan pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini, dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini? Penting nggak sih Pak itu ahli, orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. kan? Ya, gitu kan? relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Iya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak.
Tapi ada yang beralasan begini. Nah, gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di gitu ya? nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Ya, iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini? Misalkan ya, ini kita nggak tahu ya. Misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan? Saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli satu ahli perundang-undangan untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya, untuk kelanjutan sekolahan pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini?
Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini penting nggak sih Pak itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya ya kan? itu boleh juga. Ya kan? Boleh relevan juga. kan? Ya, gitu kan? relevan, iya. Ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh biru-biru pendidikan yang ke luar negeri itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Iya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi karena gini, saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah, gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di gitu ya? nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Ya, iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Pak. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya gugat saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini.
Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo. Gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini, Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Kalau yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli, 1 ahli perundang-undangan. Untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan negara produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini penting nggak sih Pak itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita, Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. kan, Ya, gitu kan? relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Iya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah, gitu, Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak, Pak. Cuma nggak mau tak bersaksi di pengadilan, gitu ya? Nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Iya pastilah ya. Itu persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini, Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu, Pak. Iya itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Pak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada
hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak, ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Ayam yang ngebuat uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini Pak? Saya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Satu ahli perundang-undangan. Untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Oh, Pak, Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini, penting nggak sih Pak itu ahli, orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. Kan, gitu kan? Relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Iya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak.
Tapi ada yang beralasan beginilah begini. Nah, gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di pengadilan, gitu ya? Nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Ya, iya pastilah ya. Itu persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Ya. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo. Gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini Pak? Saya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Satu ahli perundang-undangan. Untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini?
Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini, penting nggak sih Pak itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya ya kan? itu boleh juga. Ya kan? Boleh relevan juga. kan? Ya, gitu kan? relevan, ya. Ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Iya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah, gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di gitu ya? Nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Ya, iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak. Iya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99 Pak. Kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak. Ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya gugat saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah Pak. Bukan ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini.
Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo. Gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini, Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli, 1 ahli perundang-undangan. Untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan negara produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini, penting nggak sih Pak itu ahli, orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita, Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. kan, Ya, gitu kan? relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh. Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah, gitu, Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak, Pak. Cuma nggak mau tak bersaksi di gitu ya? Nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Ya, iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini, Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Iya itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada
hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak, ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya gugat, saya anggap cacat bawaan. Menyebutkan bahwa punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Ya. Bukan karena politik Pak. Karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini Pak? Saya ya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli, satu ahli perundang-undangan. Untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini penting nggak sih Pak itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. Kan, ya, gitu kan? Relevan ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh biru-biru pendidikan yang ke luar negeri itu tahu dia tuh apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja karena sekolahnya luar negeri Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya orang yang memahami 3 hal itu ya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya? Orangnya nggak mau? Iya banyak alasan. Dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya? Orangnya nggak mau? Iya banyak alasan. Dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini. Nah, gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuma nggak mau tak bersaksi di pengadilan. Gitu ya? Nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan. Kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan dikabulkan lah gitu kan? Gini Pak,
Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan, ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi, Pak. Ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur, Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya gugat saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak, Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang, Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah, Pak. Ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Ya, bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Ya. Bukan karena politik, Pak. Karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini, Pak? Saya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli satu, ahli perundang-undangan. Untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua, ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini, penting nggak sih Pak itu ahli, orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita, Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan, boleh relevan juga. kan, Ya, gitu kan? relevan, ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara itu loh, biru-biru pendidikan yang ke luar negeri. Itu tahu dia tuh
Apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja. Karena sekolahnya luar negeri, Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya, orang yang memahami 3 hal itu ya. Iya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini, saya udah menghubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya hubungi, nggak berani, Pak. Oh gitu, nggak mau gitu ya. Orangnya nggak mau. Iya banyak alasan dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini, nah, gitu, Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak, Pak. Cuma nggak mau tak bersaksi di pengadilan, gitu ya? Nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan, kalau boleh saya tanya, seberapa optimistik Bapak gugatan ini akan ya dikabulkan lah gitu kan? Gini, Pak. Ya. Saya meyakini dengan bukti yang seterang Monas di Jakarta tadi, itu 99% dikabulkan. Yang 1% apa tuh? Tuhan. Iya. Itu ya. Jadi 99. Pak, kalau menurut Pak Subhan ya, apakah ini Bapak ini akan kawal gugatan ini, misalkan ya, ini kita nggak tahu ya, misalkan gagal di pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung atau gimana nih? Saya akan lakukan itu, Pak. Oh itu ya, semua tingkatan tuh akan dicoba ya. Karena gini, Mbak, ini efeknya ke depan. Kalau ini ditolak atau di NO, kasihan nasib wakil presiden kita. Apa? Dia cacat bawaan. Dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi, Pak. Ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur, Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Kalau diganti uang denda? Enggak, Pak. Enggak ya? Saya nggak butuh uang, Pak. Oke. Nah, ya, butuh lah, Pak. Ayam yang ngebuat uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Gitu ya. Pak, nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu. Karena bukan karena politik, Pak. Karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo. Gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya ini, Pak? Saya melalui forum ini juga. Saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Ahli
satu ahli perundang-undangan untuk melihat apakah undang-undang ini penafsirannya sekolah lain yang sederajat itu apakah bisa dengan negara produk negara lain. Sementara ada peraturan menteri yang bilang kalau ijazah dari negara lain itu adalah penyetaraan namanya. Untuk kelanjutan sekolahan. Pendidikan ya. Itu makanya ahli dalam hukum perundang-undangan saya butuh. Kedua ahli tentang kewenangan. Kewenangan itu sepengetahuan saya ada 3 sumbernya. Ada kewenangan atribusi, distribusi, dan mandat. Nah, adakah ketiga kewenangan itu yang dimiliki KPU untuk mensetarakan pendidikan ini? Pak, apa Bapak nggak perlu ahli di bidang pendidikan gitu, undang-undang pendidikan atau peraturan pendidikan untuk menjelaskan apa sih maksud dari ketentuan Menteri Pendidikan ini dan apa sih konsekuensi logis kalau seseorang 2 kali SMA lalu ini penting nggak sih Pak itu ahli orang yang ngerti soal aturan main di pendidikan kita Pak? Sebenarnya itu boleh juga. Ya kan? Boleh relevan juga. kan? Ya, gitu kan? relevan ya. Tapi karena ini pendidikan di luar negeri harus sebenarnya nggak usah ahli banget. Cukup penyelenggara penyelenggara itu loh biru-biru pendidikan yang ke luar negeri itu tahu dia tuh apakah boleh orang yang tidak melaksanakan atau belum punya ijazah di dalam negeri terus bersekolah terus mendapatkan itu gitu. Itu aja karena sekolahnya luar negeri Pak. Ya. Gitu. Jadi Bapak sebenarnya membutuhkan itu ya orang yang memahami 3 hal itu ya. Ya kan? Andai kata nggak ada pun nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kalau gini saya udah menghubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya? Orangnya nggak mau? Iya banyak alasan. Dia ya hubungi, nggak berani Pak. Oh gitu. Nggak mau gitu ya? Orangnya nggak mau? Iya banyak alasan. Dia ya nolak langsung nggak enak. Tapi ada yang beralasan begini. Nah, gitu Pak. Tapi Pak Subhan pernah ya diskus dengan orang-orang yang punya keahlian atau punya pemahaman soal yang Bapak persoalkan? Ada banyak Pak. Cuman nggak mau tak bersaksi di pengadilan gitu ya? Nggak mau ya? Iya. Karena kan umum itu dibuka untuk umum. Iya pastilah ya. Nanti persidangan terbuka untuk umum ya. Gitu. Pak Subhan.